Halo semuanya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai state pada Flutter. Nah, seperti yang telah dijelaskan, jika terdapat dua jenis state yang terdapat di Flutter ini, yaitu ada ephemeral state atau dikenal dengan local state, yang kita bisa menggunakannya menggunakan set state gitu. Dan kemudian ada juga yang namanya app state. Dan nantinya kita akan mencoba kedua jenis state ini. Untuk yang app state nantinya akan menggunakan provider. Baik. Nah, ini merupakan tampilan aplikasi yang telah kita buat dari modul sebelumnya. Di sini kita akan menerapkan state menggunakan set state. Nah, jadi pertama kita akan pindahkan tourism place list-nya ke dalam file main screen ini. Selanjutnya kita akan menambahkan variabel downTourismPlaceList yang nantinya akan menampung data tempat tourism place yang telah dikunjungi itu. Kemudian kita akan membuat file baru dengan nama downTourismList. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas dengan nama yang sama di dalam file tersebut. Baik. Untuk tampilannya sendiri, kita bisa mengkopikan tampilan ini, tampilan yang di sini. Karena nantinya screen downTourismList ini akan menampilkan screen tempat yang telah dikunjungi, kita memerlukan data tempat mana saja yang telah dikunjungi. Nah, nantinya data tersebut akan diinjek melalui konstruktornya. Nah, oke. Di sini downTourismList-nya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat file baru dengan nama list item, dan di dalamnya akan kita membuat list item. Nah, kemudian kita akan memindahkan fungsi list item yang ada di main screen ini. Kita akan pindahkan card-nya. Dan kita taruh di dalam list item yang tadi kita buat. Seperti ini. Oops, sorry.
Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa widget yang masih merah di situ. Contohnya itu adalah build konteksnya masih merah karena di sini kita masih belum melakukan impor material Dart milik Flutter-nya. Nah, kita bisa lakukan dengan kontrol titik, kemudian kita impor material Dart-nya. Dan kita bisa lihat untuk material Dart-nya di atas ini sudah diimpor. Dan build konteksnya sudah tidak merah lagi. Nah, ini untuk place-nya error, kita ganti ke ini. Maaf, ini seharusnya bukan const tapi final. Oke. Nah, karena sudah kita pindahkan semua ininya, semua card-nya, jadi nantinya list item ini akan menampilkan tampilan yang ini, yang per itemnya gitu. Nah, di dalam list item ini kita perlu menambahkan beberapa variabel lagi yang nantinya akan diinjek melalui constructor-nya. Jadi di sini kita akan buat boolean is done yang akan menampung apakah dia sudah dikunjungi atau belum gitu. Kemudian ada on check box klik. Yang tipenya adalah function Nah, semuanya ini akan kita injek melalui constructor-nya. Jadi kita bisa melakukan seperti ini. Dan kita tambahkan require seperti ini. Selanjutnya kita perlu menambahkan checkbox dalam children dari row-nya. Jadi children-nya ditambah lagi checkbox gitu. Ini untuk values-nya adalah is done. Ketika on change-nya itu kita berikan variabel ini, masukkan di sini. Kemudian untuk cek color-nya itu kita ubah menjadi blue accent. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelas underscore main screen state di bawah kelas main screen, kemudian pindahkan metode build milik main screen-nya ke dalam underscore main screen state. Kita akan mengubah kelas main screen ini menjadi stateful. Gampangnya kita buat saja seperti ini.
Kemudian kita akan membuat ini di dalam main screen-nya. Kita hapus ini, jadi dia akan yang build ini akan menjadi metode dari underscore main screen state ini, dan kita paste yang kita copy tadi, dan ini kan kita hapus seperti ini. Selanjutnya kita jangan lupa hapus ini, dan untuk list itemnya akan kita isi dengan item list yang ada di sini, yang telah kita buat tadi. List item. Oke, untuk sementara mungkin ini akan error, kita biarkan saja dulu. Selanjutnya kita akan juga menambahkan tourism list dart, dan kita akan membuat file tersebut dan menambahkan kelas tourism list. Selanjutnya kita akan mengkopikan tourism place list yang ada di dalam main screen ke dalam tourism list dart ini, seperti ini. Dan kita akan mengisikan tourism place list yang ada di tourism list ini melalui konstruktornya. Selanjutnya kita akan memindahkan variabel tourism place list dan tourism place list yang ada di dalam main screen state ini ke dalam tourism list dart-nya. Jadi nanti seperti ini. Sorry, di sini seharusnya file tourism underscore list dart-nya ini seharusnya ada di luar dari model, jadi seharusnya dia langsung ada di bawah lib gitu. Kita lakukan pemindahan. Jangan lupa tadi variabel yang kita kopikan kita paste di dalam underscore tourism list state ini. Selanjutnya kita akan memindahkan list view builder yang berada pada underscore main screen state ini ke dalam tourism list seperti ini. Selanjutnya untuk detail screen-nya dan list itemnya kita import juga, dan kita rapikan list item, kita import dulu. Nah, untuk list itemnya ini kita bisa isi masing-masing value-nya dengan place yang di atas, dan isDon-nya kita isi dengan kita cek lakukan pengecekan terhadap don tourism place list ini. Kita kopikan saja dan kita lakukan seperti ini.
Nah, dia itu contain list ini akan return true jika mempunyai place ini. Nah, kemudian untuk on-check box listnya kita lakukan seperti ini. Kita kirim dia function, kemudian kita jangan lupa menggunakan set state untuk mengubah state-nya, dan kemudian kita lakukan pengecekan. Jika value-nya tidak null, maka kita lakukan seperti ini. Kalau misalnya value-nya bernilai true, kita lakukan dan tourism place list-nya kita tambah place itemnya gitu. Nah, ketika dia bernilai false, maka kita akan meremove place tersebut. Jangan lupa untuk don tourism list-nya yang ada di sini. Kita akan parsing dia ke dalam ke dalam tourism place-nya. Jadi kita akan membuat constructor dari underscore tourism list state yang akan menerima don tourism list ini. Underscore tourism list state required this don tourism list, dan di sini akan kita hapus ininya, finalnya. Jadi dia itu akan menerima don tourism place list ini yang berasal dari tourism list ini. Nah, kita parsing dia ke dalam tourism list ini seperti ini. Seperti ini. Nah, oke. Kalau gini kan dia itu parameternya jadi panjang ya. Nanti kita bisa melakukan seperti ini. Jadi nantinya akan kita hapus ininya, require-nya dan tanda kurung kawannya. Dan kita bisa lakukan seperti ini, langsung di parsing gitu, tanpa nama variabelnya. Selanjutnya, kita akan mengubah card dari list item ini. Bisa di control klik langsung dan kita cari warnanya. Di sini belum saya set warnanya. Kita tambahkan warnanya. Color misalnya jadi kalau misalnya dia true, maka kita akan warnai dia. Kalau misalnya SD-nya true, maka akan kita warnai dengan white 60 misalnya. Kalau false, kita akan mewarnainya colors titik white gini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah main screen-nya. Dan kita akan menambahkan bodinya itu menjadi tourism list yang baru kita buat dengan parameter dan tourism listnya itu kita isi dengan selanjutnya seharusnya ini ada variabel don tourism list di sini. Kita kopikan saja dulu dari sini biar gak ngetik ulang. Kita copy dari sini. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Dan kita inisialisasi dengan list kosong. Array kosong itu. Dan kemudian kita akan parsing ke dalam sini. Kita kopikan saja biar namanya gak salah gitu. Kita paste. Nah, kemudian kita akan menambahkan icon di kanan atas sini, kanan atas bar-nya gitu. Kita tambahkan icon. Kita akan menambahkan icon ini untuk menampilkan. Ketika dia diklik, dia akan menampilkan
screen dari don't tourism list-nya. Kita bisa melakukannya seperti ini. Jadi di ambarnya itu kita tambahkan action dan kita tambahkan array dari sebuah widget seperti ini. Kemudian kita buka list gitu, array, dan kita isi dengan icon button. Ketika di press itu on press, kita tambahkan sebuah function di sini dan kita akan menavigasikan dia. Jadi kita akan pakai navigator titik push, kemudian konteksnya tetap konteks, dan route-nya itu material pick route, dan dia itu akan mereturn don't tourism list yang kita akan parsing don't tourism list ini ke dalam sini. Nah, ini namanya harus sama ya. Namanya harus sama, kita rename dulu menjadi don't tourism list. Di sini saya rename semuanya di dalam don't tourism list-nya. Dan kita lakukan seperti ini, kita parsing. Nah, kita rapikan. Dan untuk ikonnya kita tambahkan icon don outline gitu. Jangan lupa di wrap pakai icon, karena dia tetap kita bisa menetapkannya sebagai cons. Dan kita bisa langsung mencoba untuk merun ini, atau kita gunakan hot reload jika sudah kita run. Dan kita akan coba untuk cek salah satunya. Kita cek salah satunya dan kita bisa melihatnya di sini. Kita klik di sini di atas. Nah, dia akan ditambahkan ke dalam sini. Kalau kita uncheck, coba kita lihat lagi, hasilnya kosong karena sudah gak ada yang dicek lagi gitu. Baik, kita akan melakukan review sebenarnya apa yang telah kita lakukan. Nah, pertama yang perlu kita tekankan di sini adalah variabel untuk menampung tempat yang telah dikunjungi, yaitu kita di sini namanya adalah don't tourism place list. Jadi ini merupakan list dari tourism place. Jadi nanti ini variabel ini akan digunakan untuk menampung tempat mana saja yang telah kita kunjungi. Nah, selanjutnya di tampilan main screen ini, dia itu akan menampilkan tourism list ini. Nah, tourism list ini sebenarnya merupakan tampilan semua tempat yang dibuat. Nah, di sini kalau kita klik di sini tourism list ini, kontrol klik, kemudian nah ini merupakan tempat-tempat yang kita buat 1, 2, 3, 4, 5 tempat ini yang telah kita buat ini, yang kita inisialisasi secara lokal di dalam tourism underscore tourism listed ini, dia ini akan ditampilkan. Nah, untuk mengambilkannya kita menggunakan list view builder, dan setiap itemnya itu diwakili dengan list item. Nah, jadi tiap itemnya ini, tiap cardnya ini diwakili dengan list item sendiri. Kalau kita kontrol klik di sini, kontrol, kemudian kita klik, dia itu akan menampilkan seperti ini. Nah, dia itu berupa card ini yang berisi image, kemudian teksnya gitu. Ini kayak yang kedua ini teks, kemudian yang terakhir adalah checkbox. Ini image, kemudian teksnya, kemudian checkboxnya gitu. Nah, di dalam checkbox ini, dia ini sebenarnya membutuhkan suatu parameter onChange. Ketika berubah, kita akan melakukan aksi yaitu onCheckbox click. Nah, onCheckbox click ini di mana fungsinya? Nah, di fungsinya itu ada di sini, ada di tourism list. Nah, kalau di sini dicek, kita saat kita menggunakan list item, kita memparsing sebuah fungsi ke dalam onCheckbox click ini. Nah, di dalam fungsi ini yang kita buat ini, kita merubah state-nya, dan yang kita lakukan adalah pertama kita cek dulu apakah value-nya itu bernilai 0.
kalau misalnya tidak bernilai 0, kita lakukan jika value-nya true, artinya kita cek di sini, kita lakukan cek terhadap listnya gitu. Kita lakukan cek seperti ini, maka tempat yang kita cek ini, dia akan ditambahkan ke dalam Don't Tourism Place List. Nah, kalau kita misalnya uncheck, dia akan dihapus dari Don't Tourism Place List ini dengan di sini dia akan menghapus. Jadi kalau misalnya kita cek, dia akan ditambahkan. Kalau kita misalnya uncheck dia, kita tidak cek dia akan dihapus dari Don't Tourism Place List. Nah, ini kalau kita misalnya buka Don't Tourism Place-nya, tampilan Don't Tourism Place List-nya kita buka, maka dia akan menampilkan list dari Don't Tourism Place List-nya. Jadi ini ditambahkan karena oleh Tourism List ditambahkan, dan dia akan, kalau kita kembali ke sini, kalau kita kembali ke main awal dan kita klik ini icon buttonnya ada di sini, kita klik, kemudian dia akan menampilkan Don't Tourism List, tampilan Don't Tourism List. Nah, Don't Tourism List inilah yang menampilkan tempat yang telah dikunjungi. Jadi intinya di sini adalah variabel untuk menampung tempat yang telah dikunjungi ada di dalam Don't Tourism Place List ini. Nah, nanti dia ini akan dikirim ke screen atau tampilan Don't Tourism List ini dengan melalui konstruktornya ke dalam sini. Nah, jadi seperti itu yang kita lakukan. State yang kita ubah ada di dalam Tourism List ini. Tiap itemnya itu ada di sini kan. Nah, ini yang kita lakukan, yang kita ubah. Kita mengubah state-nya ketika di uncheck maupun di check gitu. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengimplementasikan app state dengan menggunakan library provider. Nah, untuk menggunakan library provider ini, kita perlu untuk membuka salah satu website yang menyediakan list dari library yang tersedia di Flutter. Nah, untuk website-nya sendiri seperti ini, ada di http://pub.dev. Nah, kita kemudian ketikkan provider di sini di kolom pencariannya dan kita klik enter. Nah, kemudian kita pilih provider yang memiliki banyak lagi nih. Provider di sini. Nah, kita klik saja. Nah, pada saat video ini dibuat, versi providernya adalah versi 6.0.3. Di sini kita bisa lakukan copy di sini dengan mengklik icon copy di sini. Kemudian kita buka Android Studio kita dan kita buka PubSpec YAML kita di sini. PubSpec YAML-nya kita buka. Kemudian kita tambahkan dependency di sini. Di dalam dependency yang pertama, kita tambahkan di bawah Cupertino icons, kita tambahkan yang kita copy tadi dengan klik kanan, kemudian kita paste gitu provider seperti ini. Kemudian setelah kita menambahkan provider ke dalam PubSpec YAML ini, kita wajib untuk mempubget si Flutter-nya. Kita bisa menggunakan terminal atau dengan shortcut yang ada di sini. Kita tinggal klik pubget-nya, kita lakukan pubget. Nah, setelah selesai, kita dapat menggunakan providernya. Setelah kita melakukan penambahan package provider, kita bisa membuat kelas Don't Tourism Provider yang akan extend ke change notifier. Di sini kita bisa buat satu directory lagi. Kalau kita lihat kayak ini, tampilan dari directory yang kita gunakan. Di lib ini kita tambahkan directory baru lagi bernama provider. Kemudian kita di dalam provider ini kita akan membuat Dart file dengan nama Don't Tourism Provider. Setelah itu, di dalam Don't Tourism Provider ini
kita bisa buat kelas Tourism Provider yang extend ke Change Notifier. Nah, di sini perlu diperhatikan kalau ini merupakan kesalahan saat kita melakukan impor Change Notifier-nya. Seharusnya yang kita gunakan yaitu Change Notifier yang berasal dari Flutter Foundation di sini. Kita lakukan tambahkan seperti ini. Jadi yang kita lakukan di sini adalah melakukan impor Change Notifier dari Foundation Data-nya. Nah, baik, setelah kita melakukan penambahan variabel dan getter serta method ya di dalam kelas Tourism Provider ini, nah kelas Tourism Provider ini akan bertanggung jawab untuk setiap perubahan data. Nantinya ada suatu variabel di sini adalah underscore Tourism Placelist yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua data tempat yang telah dikunjungi. Jika sebelumnya kita menyimpannya di dalam main screen, sekarang kita akan menyimpannya ke dalam variabel ini. Nah, selanjutnya di dalam metode complete ini dia akan mengecek, melakukan pengecekan kalau misalnya isdo-nya true, isdo di sini berasal dari parameter, maka variabel underscore Tourism Placelist-nya ini akan menambahkan place yang diberi oleh parameternya. Kemudian kalau false, dia akan remove place tersebut. Nah, notify listeners ini akan memberitahukan kepada widget yang menggunakan state ini. Dia ini akan memberitahu bahwa telah terjadi perubahan data sehingga harus membangun ulang UI-nya. Nah, kemudian setelah kita membuat Tourism Provider, selanjutnya kita akan menambahkan widget Change Notifier Provider di atas widget yang membutuhkan data Tourism Placelist tadi. Pada proyek kita, data Tourism Placelist-nya dibutuhkan oleh widget Tourism List dan Tourism List sendiri. Maka widget yang harus di-wrap dengan Change Notifier Provider adalah widget di atas Tourism List dan Tourism List, yaitu main screen. Nah, kalau lihat di sini main screen-nya, yaitu kan merupakan top dari Tourism List dan Tourism List sendiri. Nah, jadi di sini kita akan merwrap dia menggunakan Change Notifier Provider. Nah, karena kedua data ini merupakan di satu parent yang sama, nah kita bisa melakukannya melalui main dart di sini. Nah, kita akan lakukan penambahan Change Notifier di dalam sini, di dalam main dart-nya. Nah, yang di-build akan mereturn, kita tambahkan sebuah widget. Nah, kita bisa menambahkan Change Notifier Provider ini, dan childnya sendiri merupakan material app dari yang akan membangun main screen yang nanti. Dan Change Notifier Provider ini membutuhkan suatu parameter grid yang berisi konteks, yang ini function konteks yang akan mereturn Tourism Provider yang sebelumnya kita buat. Nah, karena kita sudah membuat provider untuk Tourism Placelist-nya, maka variabel Tourism Placelist di dalam main screen bisa kita hapus. Jadi main screen-nya akan seperti ini. Kita hapus ini, variabel ini. Dan karena kita sudah menambahkan Change Notifier Provider pada main screen, maka semua child pada main screen termasuk child yang berada di dalam main screen tersebut dapat menggunakan consumer, yaitu widget untuk menggunakan provider yang dibuat. Nah, jadi untuk kelas tourism listnya kita akan membuat seperti ini. Kita akan hapus ini parameter ini. Kita akan hapus variabel ini, dan kemudian kita hapus juga ini
di constructor-nya kita hapus. Kita lakukan yang sama dengan constructor yang dalam tourism listed-nya, dan ini kita bisa hapus. Nah, karena nantinya kita bisa menggunakan consumer untuk mendapatkan down tourism list-nya. Untuk menggunakan consumer-nya sendiri, kita bisa lakukan power dengan sebuah widget, dan dia itu kita di sini bisa menggunakan consumer karena dia ini akan yang mengkonsumsi datanya. Consumer dari down tourism provider di sini, dan dia itu akan membuild sebuah konteks seperti ini satunya. Nah, dan dia itu akan return list item ini. Kita cut saja langsung, kita paste di sini biar rapi, dan selanjutnya kita rapikan. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita bayangin dulu yang error, kita akan perbaiki nantinya. Consumer ini merupakan representasi dari widget yang akan menggunakan data dari down tourism providernya, yaitu down tourism list. Nah, untuk mengakses data dari down tourism listnya, kita bisa melakukan seperti ini. Kita kopikan ini biar value-nya itu mengembalikan down tourism provider. Kemudian kita ubah misalnya ini menjadi down tourism provider, dan di dalam sini, di dalam list itemnya, kita bisa mengambil down tourism providernya, down tourism. Nah, kemudian untuk mengisi isdonya, kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa ambil data dari down tourism provider ini, seperti ini. Kita ganti dan kita akses down tourism providernya, dan kita lakukan apakah contain place. Ini untuk state-nya kita bisa ubah menjadi seperti ini. Kita hapus saja ini, dan kita bisa lakukan seperti ini. Dan tourism provider titik complete, kita parsingkan place-nya, dan isdonya kita bisa parsing value dari boolean-nya, dari ini, dari parameternya boolean, value. Jangan lupa jadi koma, dan di sini akan ada error dia. Nah, untuk mengatasi error ini, kita bisa tambahkan null check-nya seperti ini. Jadi seperti ini. Terlihat bedanya jika pertama tidak ada down tourism place list di sini, dan untuk on check clicks-nya kita gunakan langsung milik provider, milik down tourism place provider, dengan mengakses method complete ini. Nantinya method complete ini akan meminta untuk merebuild ulang UI yang ada. Sorry, di sini ada error. Ini seharusnya saya hapus dulu ini karena kita tidak membutuhkannya lagi. Jadi kita bisa hapus seperti ini. Dan untuk yang down tourism playlistnya ini juga kita hapus ininya. Dan kita coba akses dengan control klik. Dan kita ubah di sini untuk kelas down tourism listnya yang akan menampilkan tempat yang telah dikunjungi. Kita hapus ini, kita hapus di constructornya, dan untuk di sini di down tourism playlistnya, dia ini akan menggunakan data dari down tourism provider. Jadi kita bisa lakukan seperti ini.
Nah, oke. Sebelumnya, provider ini dia sifatnya adalah generik, jadi kita perlu menambahkan tipenya yaitu Dawn Tourism Provider. Jadi dengan seperti ini kita bisa mengakses seperti ini. Nah, untuk selanjutnya Dawn Tourism Playlist ini, karena dia itu membutuhkan konteks, jadi kita perlu memindahkan dia ke dalam build ini seperti ini. Jadi dia itu merupakan variabel lokal dari metode build ini. Nah, seperti ini sudah selesai, tidak ada error. Nah, kita selanjutnya dapat melakukan hot reload ataupun kita jalankan. Nah, kita akan coba apakah dia berhasil. Kita akan coba tambahkan beberapa seperti ini. Kita lihat di Dawn Tourism listnya, di tampilan Dawn Tourism. Nah, itu telah ditambahkan seperti ini. Jadi sekarang kita telah menerapkan app state dengan menggunakan provider ini. Nah, kita akan coba overview sebenarnya apa yang telah kita lakukan. Nah, pertama, di dalam menggunakan provider ini kita membutuhkan sebuah kelas untuk menampung datanya, dan di sini diwakili oleh Dawn Tourism Provider yang akan menampung data dari tempat mana ada yang telah dikunjungi. Nah, ini merupakan getter untuk data tersebut. Dan ini kita bisa panggil komplit ini untuk melakukan perubahan terhadap datanya. Dan notify listeners ini, dia ini akan memerintahkan Flutter-nya, untuk gampangnya dia itu akan memerintahkan untuk membangun UI yang telah dibuat. Jadi nantinya ketika dia dipanggil, dia akan merebuild ulang UI-nya gitu. Kemudian di dalam main screen ini, karena data atau state yang dibutuhkan dalam aplikasi ini dikonsumsi oleh Dawn Tourism List dan Tourism List sendiri, maka kita bisa mendeklarasikan change notifier provider ini di root dari UI yang membutuhkan data dari Dawn Tourism Provider, dan selanjutnya child dari tiap ini dari change notifier provider ini dapat mengakses datanya dengan menggunakan consumer seperti ini. Sedangkan untuk mengakses data dari state, namun kita tidak ingin mengubah UI-nya, kita bisa menggunakan provider of untuk mendapatkan data dari state. Jadi di sini intinya provider of ini akan mengambil data dari Dawn Tourism Provider-nya, tapi tidak akan mengubah tampilannya, tidak akan merebuild UI-nya. Baik, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya maaf, dan sampai jumpa.